Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali saat ini kita akan sama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 8. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 8 saya akan bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat yang kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat yang keenam, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ayat yang ketujuh, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat yang kedelapan, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Puji Tuhan. Pada saat ini saya akan memberikan judul cinta sejati. Nah, 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 8 ini merupakan kriteria cinta sejati menurut Tuhan. Nah, kalau kita akan sama-sama belajar saat ini dalam Lukas pasal 15. Ya, Lukas pasal 15. Di sini kita akan belajar tentang perumpamaan ya. Ada 3 perumpamaan yang akan kita pelajari. Tapi tidak semuanya kita akan belajar tentang perumpamaan tentang anak yang hilang ya. Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai 32. Saya tidak akan bacakan untuk kita semua. Kita akan membacakan di ayat yang ke-12. Ya, Lukas pasal 15 ayat 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Nah, di sini anak bungsu minta harta, minta warisan kepada ayahnya, padahal ayahnya ini belum meninggal. Ya, seharusnya warisan itu diberikan kepada orang yang ayahnya ini sudah meninggal, atau orang ini sudah meninggal baru warisannya dibagi-bagikan. Tapi anak bungsu ini minta warisan dulu sama ayahnya. Ya. Nah, lalu ayahnya membagikan harta kekayaannya itu di antara mereka. Nah, seringkali kita minta ya, kita maksa Tuhan untuk memberi sesuatu ya. Kita tuntut Tuhan ngasih sesuatu yang belum waktunya. Nah, kalau kita pelajari di ayat ini, cinta sejati yang pertama itu tidak pilih kasih. Ya, anak si bungsu ini minta harta, tapi ayahnya ngasih ke anak-anaknya semua. Ya, tidak pilih kasih. Ya. Kita belajar tentang Tuhan Yesus. Ya. Yesus mati untuk semua orang. Ya. Yesus mati untuk semua orang, bukan hanya orang Kristen. Di Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Gak ada di Alkitab bilang karena begitu besar kasih Allah akan semua orang Kristen, semua orang percaya, enggak. Tapi seluruh ya akan dunia ini. Berarti semuanya. Ya. Siapa saja yang percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Ya, kalau kita lihat dari 2 Korintus ayat 5, ayat 15, ya, Kristus mati untuk semua orang. 2 Korintus 5 ayat 15. Ya, Kristus mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Ya, ini buktinya bahwa Tuhan itu nggak pilih kasih. Ya, Kristus mati untuk semua orang. Ya, Tuhan itu adil, nggak pilih kasih. Ya, ayat yang ke-13 kita balik lagi di dalam Lukas. Lukas pasal 15 ayat yang ke-13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Ya, bayangin udah dikasih, dijual semua, dijadikan uang. Ya. Semua dijual, dijadikan uang. Kenapa? Karena dia enggak tertarik dengan warisan yang diberikan, dia tertarik dengan uang. Ya. Nah, ketika dia udah menjual semuanya, firman Tuhan bilang, ya, menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Kenapa dia pergi jauh? Ya, karena kalau ada bapaknya dia nggak mungkin bisa foya-foya. Ya, dia pergi ke negeri yang jauh. Ya, dia pergi ke negeri yang jauh supaya nggak ketahuan kalau dia ini bawa uang bapaknya. Ya, uang hasil dari uang bapaknya. Beberapa dari kita juga begitu, Bapak Ibu. Tidak mau berurusan dengan Tuhan, tapi cuma mau berkatnya aja. Ya. Ketika kita udah dapat berkat, ya kita tinggalin Tuhan. Ya, ketika Tuhan udah kasih berkatnya, kita tinggalin Tuhan. Banyak banget orang yang seperti itu saat ini.
Ya, kita berdoa cuma saat kita sedang sakit. Ya, harta kita habis. Ya, ketika kita sedang dalam masalah, ya, ketika kita udah dapat apa yang kita mau, ketika kita udah dapat apa yang kita doakan, kita justru cenderung meninggalkan Tuhan, kita lupa sama Tuhan. Di ayat 14, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Ya, semuanya dia ketika anak bungsu ini udah pergi jauh ke negeri itu, ya, hartanya habis. Ya, dikatakan setelah dihabiskan semua untuk foya-foya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Ya. Ayat yang ke-15, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Ya, orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Ya, dia minta pekerjaan pada majikan. Ya, nah majikannya itu nyuruh dia untuk jaga babi. Ya. Karena semua hartanya udah habis, ya dia mau kerja supaya dia bisa hidup di negeri itu. Di ayat yang ke-16, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Jadi dia lapar. Ya, dia minta makanan babi. Tapi gak ada yang mau ngasih makanan babi pun. Ya, mungkin majikannya bilang kalau kamu minta babiku makan apa. Ya, gitu ya. Mungkin begitu ya. Nah, di ayat yang ke-17. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Ya, dia sadar ya banyak pembantu di rumahnya, ya upahan orang pekerja-pekerja bapaknya itu gak kelaparan, makan kelimpahan. Tapi kenapa dia sendiri anaknya? Dia ngerasa ya melarat. Ya. Betapa banyaknya orang-orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ya, dia sadar di sini Bapak Ibu. Ya, yang kedua kita belajar, kasih itu mengharapkan sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Yang pertama tadi kasih, ya tidak pilih kasih. Yang kedua kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Ya. Kita baca di ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Di sini hal yang menarik Bapak Ibu. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ayat yang ke-19, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah satu orang upahan Bapa. Ayat yang ke-20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ya, sebenarnya ini belum terjadi, dia cuma baru mikir ya. Ayat yang ke-20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Baru dia pergi nyamperin bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya, ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ya, kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Ketika anak itu masih jauh, ya bapaknya ini udah nungguin dia, udah lihat dia. Padahal anak ini masih jauh. Artinya apa ya? Bapaknya ini nungguin dia. Ya, mungkin bapaknya udah nyari dia di sekitar tempat lingkungan bapaknya, sekitar daerahnya, rumahnya dia. Mungkin karena bapaknya juga udah tua, ya dia nggak akan cari jauh-jauh. Ya. Sejauh apapun kita berlari, sedalam apapun ya kita telah jatuh. Ya. Kita harus tahu dan kita harus sadar bahwa masih ada yang mengharapkan kita untuk balik. Ya Bapak Ibu. Ya, perbuatan buruk anaknya itu apa yang dia telah lakukan kepada bapaknya itu enggak memudarkan kasih bapaknya. Ya, kasih tidak berkesudahan itu Bapak Ibu. Ya, bapaknya nungguin dia. Ya, ayat yang ke-21. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Ya, anak itu sadar diri. Ya, dia tahu diri, dia sadar. Ya Bapak Ibu, tahu diri itu penting ya. Ayat yang ke-22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Bapaknya gak ngeroin dia. Ya, dia udah minta maaf, tapi bapaknya malah ya lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Ya, jubah itu berbicara otoritas ya Bapak Ibu. Artinya ya ayahnya ini masih nganggap anaknya, ya masih menganggap dia itu sebagai anak, ya, di atas orang-orang upahan bapaknya. Ya artinya bapaknya memberikan jubah, bapaknya masih ngasih kepercayaan, ya buat dia, ya, masih menganggap dia sebagai anak. Ayat yang ke-23 sampai 24.
Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Ayat yang ke-24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria, malah bikin pesta Bapak Ibu. Ya. Malah bikin pesta. Nah, yang kedua, kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Yang ketiga, kasih sejati tidak menyimpan kesalahan. Ya. Ketika anaknya udah minta maaf, bapaknya gak peduli. Bukannya gak mau maafin, tapi bapaknya nih gak mau menyimpan kesalahan. Anaknya ini bersalah, dia sadar, tapi bapaknya udah mengampuni dia lebih dahulu. Ya, yang bapaknya lakukan adalah ayo bersuka cita karena anaknya yang telah hilang ini udah balik, udah kembali. Ya. Nah Bapak Ibu, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, bukan permintaan maaf, bukan hanya sekedar kita minta maaf sama Tuhan. Ya Tuhan gak mau kita cuma sekedar kita minta maaf tapi kita melakukan lagi kesalahan. Ya. Tapi Tuhan cari pertobatan ya Bapak Ibu. Ya pertobatan itu artinya penyesalan, ya penyesalan yang dibuktikan. Ya kita menyesal dan membuktikan bahwa kita gak akan mengulangi lagi. Itulah pertobatan Bapak Ibu. Kalau nyesel ya kita bertobat, bukan sekedar kita cuma minta maaf. Kalau kita melakukan kesalahan ya kita lakukan yang terbaik. Ya bukan hanya sekedar kita minta maaf tapi kita ulangi lagi ya Bapak Ibu. Ya. Inilah yang dapat saya bagikan untuk kita semua. Ada 3 hal: kasih, tidak pilih kasih. Ya, cinta sejati itu tidak pilih kasih. Yang kedua, tidak mengharapkan segala sesuatu. Dan yang ketiga, cinta sejati itu tidak menyimpan kesalahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.